Prof Nasi bisa gambarkan karena kita melihat ada dua pertanyaan. Oke. Secara khusus untuk UNER Ya, sendiri ternyata masih ada ya. beberapa Hmm. sisi yang terjadi kenaikan dan secara umum sebenarnya alternatif beasiswa ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian untuk penggolongan dan kualifikasi. Silakan Prof jawabannya. Oke, baik. Jadi yang pertama sekali lagi tergantung perspektifnya ya. Jadi berapapun kalau perspektifnya adalah sebagai cost, sebagai pengorbanan, tentu orang akan menganggap sebagai sesuatu yang mahal, gitu kan. Tetapi berapapun kalau itu dikatakan sebagai sebuah benefit, maka orang selalu berasumsi dan merasakan sebagai hal yang kurang, gitu kan. Ini yang menurut saya harus diperspektifkan dalam posisi yang kurang lebih sama, kan. Kita bisa melihat bahwa kehidupan perguruan tinggi itu ya tidak sesuatu yang sangat-sangat mewah gitu, yang kemudian dosennya juga seperti apa dan seterusnya. Dan tadi Prof Rina sudah menyampaikan bahwa semua kan kembali ke mahasiswa dalam berbagai macam bentuk dan formatnya tentu saja. Nah, berkaitan dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, pergeseran atau penambahan klasifikasi, lagi-lagi ini soal perspektif, gitu kan. Kalau perspektifnya adalah melihat bahwa dengan lebih banyak alternatif itu justru akan menyebabkan kenaikan atau perubahan ke level berikutnya tidak terlalu tajam, gitu kan. Ini juga bisa diterjemahkan sebagai yang positif. Anggap saja kalau dulu misalnya orang dari UKT tertentu, misalnya UKT 3 dengan misalnya mohon maaf 5 juta, naik ke UKT berikutnya menjadi 10 juta. Nah, pada konsep yang baru bisa saja kemudian tidak ke 10 juta, tapi ditambahi dengan oke lah, sesuatu yang ada di tengah-tengah kita fasilitasi dengan 7,5 juta, sehingga mereka-mereka yang posisi indeksnya itu berada di antara UKT 3 dan UKT 4 misalnya, ada alternatif berikutnya yakni di posisi yang di 10, antara 5 dan 10 itu ada UKT di 7. Nah, ini kan perspektif yang harus kita bangun secara bersama-sama. Kita bisa saja begitu melewati UKT 3 langsung ke UKT berikutnya di angka 10, tapi kan dengan posisi yang baru kemudian ada alternatif yakni dengan 7,5. Lagi-lagi kalau perspektifnya seperti itu, nggak ada sesuatu yang kemudian menyebabkan sangat-sangat barangkali menjadi pertanyaan yang sangat tajam, karena niatnya adalah memberikan fasilitasi. Dan untuk yang berkaitan dengan ini, sesungguhnya UNER juga mempunyai beberapa skenario ketika kemudian ada pola-pola penurunan. Jadi kalau dulu misalnya orang nggak punya alternatif di UKT 7 misalnya, UKT 7 atau UKT 5 dengan misalnya maaf 22 juta misalnya, itu kalau diturunkan langsung ke angka 17 atau langsung ke angka 15. Tetapi kalau posisinya kemudian tidak memungkinkan ke 15, kita punya alternatif di angka 20. Nah, ini kan proses yang harus kita bangun bahwa ada banyak alternatif, dan ini justru memberikan alternatif yang cukup bagus bagi para orang tua mahasiswa. Kami akan sangat senang Mas Atta dan Bapak Ibu yang saya hormati, gitu kan, kalau ada misalnya orang-orang yang dengan UKT atau dengan golongan UKT 7 kemudian mendapatkan UKT 5 atau UKT 6 itu dilaporkan pada kami juga, gitu kan. Jangan yang UKT 1 dapat UKT 2 itu dikumpulin, tapi yang dapat UKT 5 mestinya dapat UKT 7 kemudian dibiarkan. Nah, ini kan hal yang harus kita bangun kesadaran secara bersama-sama. Yang kaya ya harus ngaku kaya dan diperjuangkan, gitu kan. Sementara yang tidak mampu ya harus kita bantu secara bersama-sama. Saya pikir kalau kooperasi dan kerjasama kita seperti itu akan sangat-sangat bagus. Tapi saya nggak yakin, gitu kan. Selama ini yang kita selalu fasilitasi kan kalau ada perubahan ekonomi yang turun, gitu kan. Orang tuanya pensiun, sakit, dan lain-lain, minta turun, oke. Tapi kalau ada yang naik jabatan, nggak pernah ada laporan, gitu kan. Kalau ada yang kemudian gajinya naik, seperti PNS misalnya, naik sekian persen setiap tahun, nggak ada pernah laporan, gitu kan. Sehingga dari dulu ya itu saja, gitu kan. Nah, ini kan juga harus kita bangun secara bersama-sama, sehingga gotong royong yang berkeadilan ini bisa
bisa benar-benar kita rasakan secara bersama-sama. Kita berkomitmen nggak ada masalah gitu kan. Kalau ada yang misalnya datanya memang menunjukkan yang bersangkutan eh, ekonominya lemah, saya pikir nggak akan ada masalah untuk kita fasilitasi dan kita dorong gitu kan. Kawan-kawan yang posisinya seperti itu untuk bisa masuk KIP kuliah kok gitu kan. Itu juga terbuka saja. Kuota kita di KIP kuliah itu seringkali kurang gitu kan. Dan ini bisa dimanfaatkan. Nah kan kadang-kadang kemudian tiba-tiba saja kemudian minta di UKT itu suruh daftar KIP kuliah katanya nggak enak karena dikira orang miskin ya. Tapi kena UKT 3 kemudian marah-marah karena orang miskin. Nah ini kan jadi nggak fair sehingga sekali lagi ayo kita bareng-bareng Baik. kita kembangkan kita gotong royong rasa keadilan ini kita bangun secara bersama-sama dan yang terpenting UKT ini nggak pernah berjalan mundur Mas. Jadi UKT ini adalah untuk mahasiswa baru yang sejak awal sekali lagi tarif dan lain-lainnya udah kita umumkan dengan sangat-sangat terbuka. Silahkan orang yang mau daftar ke UNER lihat dulu berapa UKT-nya dan seterusnya. Ini akan sangat-sangat bagus. Kalau merasa misalnya UNER mahal ya cari yang murah-murah juga banyak gitu kan. Baik. Ini kan soal pilihan aja sehingga jangan semua orang memaksakan untuk ya karena pilihannya menjadi sangat-sangat banyak dan kita sangat-sangat transparan. Silakan diunduh gitu kan. Berapa biaya UKT di perguruan tinggi, di UNER berapa, di UI berapa, di Unpad berapa, di UTM berapa dan seterusnya. Baik. Kalau mampunya emang di UTM ya monggo di UTM nggak ada masalah gitu kan. Jadi nggak ada masalah bagi kita semuanya. Baik, terima Terima kasih, kasih. Prof. Nasi. Ini pernyataan terakhir dari Prof. Nasi ini sesuai juga dengan apa yang saya kutip berbicara dengan para orang tua yang merupakan sumber pendanaan bagi anak-anaknya untuk kuliah. Di mana posisinya ini tengah-tengah, Prof. Rina. Apakah ini primer atau tersier untuk pendidikan karena maju mundur kena gitu. Misalkan kayak dikatakan tersier seakan-akan kampus jadi yang mau-mau saja seperti yang dikatakan oleh Prof. Nasi. Tapi kalau bisa dikatakan primer karena semua kerjaan itu mengkualifikasikan lulusan sarjana. Tanggapannya seperti apa dan mungkin kalau melihat dari pendanaan apakah memang UKT ini menjadi satu-satunya sumber yang paling utama atau ada sumber lain namun tidak maksimal misalnya dari pemerintah, APBN, DIPA dan lain-lain. Silakan Prof. Rina. Iya baik, terima kasih Bang Rian. Saya yakin tadi teman saya Prof. Nasi ingin menyampaikan bahwa pertama adalah kami tentu ingin melakukan hal-hal yang tadi prinsip keadilan itu betul-betul jalan. Jadi saya yakin lah kalau ada mahasiswa yang UKT-nya itu salah golongan, pasti akan dikoreksi Mas Aulia. Misalnya di Unpad sendiri adalah katakan saja ekstrim Bang Rian. Penerima KIPK pada awal masuk memang orang tuanya tidak mampu, dia dapat layak. Tapi dalam perjalanan si anak KIPK ini menjadi YouTuber sehingga punya penghasilan. Maka solusinya adalah KIPK-nya dihentikan karena dia sudah punya penghasilan. Kedua adalah kalau yang tadinya KIPK-nya, UKT-nya UKT 7, tapi ternyata atas bantuan teman-teman BEM mengatakan bahwa ini perlu divalidasi verifikasi dan ketahuan bahwa dia tidak cocok UKT 7, maka segera disesuaikan UKT seperti apa dia betulnya. Jadi misalnya UKT 7 tapi dalam waktu masuk dia UKT 2 misalnya, tapi teman B mengatakan itu sebenarnya nggak betul gitu UKT 2-nya, maka kita kembalikan pada UKT 7. Jadi saya yakin di UNER pun demikian, perguruan tinggi negeri lain demikian. Jadi kami tetap bekerja untuk keadilan, tapi memang perlu sama-sama gitu ya. Jadi tidak bisa eksekutif kampus saja. Lalu yang kedua, di Indonesia ini PTN Bang Rian cukup banyak. Kami punya data 140 lebih gitu. Masing-masing menawarkan tentu saja program studi, menawarkan keunggulannya, akreditasinya ada internasional, ada yang akreditasinya mungkin nasional, ada yang baru prodinya dan lain-lain. Oleh sebabnya kalau Bang Rian amati, harga UKT-nya beda-beda. Maksud Pak Nasi adalah masyarakat juga diminta untuk memahami bahwa prodi di banyak tempat itu berbeda-beda, harganya beda-beda gitu. Itu maksud saya. Tetapi tetap saya yakin kami sepakat harusnya perguruan tinggi di Indonesia mampu meningkatkan daya tampung atau jumlah kursi sehingga mahasiswa yang terserap semakin banyak. Itu prinsip Bang Rian sebetulnya menurut saya. Nah, oleh karenanya kampus melakukan apa? Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah
itu mencukupi pembiayaan. Jadi mohon jangan dipelesetkan sektor tersier ya Bang Rian ya. Menurut saya kalau mahasiswa itu adalah memang punya cita-cita, punya talenta, dia ingin kuliah, ya bagaimana caranya itu dilakukan dan bisa mereka memilih gitu maksud saya. Memilih perguruan tinggi, memilih program studi gitu ya. Dan UKT-nya jangan khawatir, golongannya disebarkan cukup lebar. Nah sekarang mengenai khusus PTNBH Bang Rian. Jadi seperti Unpad itu 33% dari tuition dari mahasiswa. Apa yang kami lakukan? Pemerintah sebetulnya memberi kami dana, misalnya bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi ya BPTNBH. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ya Prof Nasi, dana nominal BPTNBH terhadap perguruan tinggi PTNBH itu turun terus. Tapi bukan karena tanpa sebab. Saya yakin karena memang pemerintah juga memiliki banyak program ya. Kan tidak satu-satunya harus lewat BPTNBH. Baik. Mahasiswa kami itu punya kesempatan misalnya tadi student exchange, ISMA dan lain-lain. Tapi ingin saya sampaikan adalah selain pemerintah Pak Bang Rian. Kayak kita tuh sudah terjadi kalau istilah di ilmu saya itu kayak latah gitu. Jadi jangan-jangan nih karena fenomenanya dipersepsikan UKT di PTN atau PTNBH itu mahal, maka kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membayar UKT 8, UKT tinggi, itu ikut-ikutan nawar gitu dan terjadi di Unpad. Nah ini yang berbahaya sebab perguruan tinggi dimanapun selain sumbangan mahasiswa, selain pemerintah, dana lain itu adalah dana masyarakat yang sifatnya bukan tuition. Apakah dia donasi, kami punya endowment fund, apakah dia tadi ya sesuai kemampuan dia Baik. selalu membayar pada kemampuannya. Nah ini yang mohon dibantu Bang Rian, agar kita itu ingin bantu tapi yang dibantu ini betul, tapi yang tidak pantang dibantu jangan ngaku-ngaku ingin Baik. dibantu Ya. gitu. Ya, Itu yang terima saya kasih. pikir penting